Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami terkait ketahanan dan bela negara Indonesia. Selamat menyaksikan. Dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Mulai dengan pembahasan pertama, konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara sangat penting untuk menjaga keberlangsungan negara. Ketahanan nasional berfokus pada kemampuan negara dalam melindungi wilayah, kedaulatan dan keamanan nasional dari ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Ini melibatkan respon terhadap berbagai tantangan seperti bencana alam, krisis ekonomi, dan pandemi. Bela negara adalah kewajiban setiap warga negara untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Sebagaimana diatur dalam konstitusi, ini melibatkan pendidikan kewarganegaraan, pelatihan militer wajib, pengabdian sebagai tentara nasional Indonesia, baik secara sukarela atau wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi. Pentingnya ketahanan nasional terletak pada perlunya melindungi wilayah, kedaulatan, dan keamanan nasional dari berbagai ancaman dan mengatasi tantangan eksternal dan internal. Ketahanan nasional juga terkait dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Poin pertama, nilai dasar bela negara dapat diinternalisasi dalam pembayaran zakat yang juga merupakan kewajiban dalam Islam. Ini mencerminkan nilai-nilai seperti cinta tanah air, kesadaran bangsa dan negara, dan kesiapan untuk berkorban demi bangsa. Poin 2, pendidikan multikultural dapat membantu membentuk identitas anak-anak, menumbuhkan rasa bangga terhadap Indonesia, dan memberikan pengalaman berharga. Ini juga berperan dalam mengenalkan nilai-nilai kebinekaan. Poin 3, pemahaman sejarah nasional dan nilai-nilai kepahlawanan berpengaruh pada sikap bela negara siswa. Pemahaman yang lebih baik terhadap sejarah nasional dapat meningkatkan rasa cinta tanah air. Poin 4, wawasan Nusantara penting dalam menjaga keutuhan wilayah Indonesia dan memperkuat persatuan bangsa. Poin 5, implementasi nilai dasar Pancasila seperti gotong royong, keadilan sosial, dan persatuan dalam kehidupan sehari-hari mendukung tujuan negara. Poin 6, implementasi pendidikan multikultural memiliki peluang memberikan identitas dan pengalaman positif bagi anak-anak, tapi juga dihadapkan pada tantangan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan multikultural. Selanjutnya, sejarah ketahanan nasional dan bela negara yang akan disampaikan oleh teman saya, Rizka. Sejarah bela negara bermula di kota Bukit Tinggi yang dulunya merupakan pasar masyarakat Agam Tua. Setelah kedatangan Belanda, kota ini menjadi benteng pertahanan mereka melawan kaum Paderi. Pada tahun 1825, Belanda membangun sebuah benteng di salah satu bukit yang disebut Fort de Cout, yang juga menjadi tempat peristirahatan para perwira Belanda di distriknya. Bukit Tinggi dijadikan sebagai pusat kekuasaan pemerintahan militer di wilayah Sumatera, bahkan sampai ke Singapura dan Thailand. Kota ini merupakan markas besar Panglima Angkatan Darat ke-25 Kempetai di bawah pimpinan Mayor Jenderal Hirano Tayoji. Setelah kemerdekaan Indonesia, berdasarkan surat keputusan Gubernur Provinsi Sumatera nomor 391 tanggal 9 Juni 1947, Bukit Tinggi ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Sumatera bersama Gubernur Tuan Teguh Muhammad Hasan. Pada masa mempertahankan kemerdekaan Indonesia, kota Bukit Tinggi pernah menjadi kota perjuangan dan ditetapkan sebagai ibu kota Indonesia setelah Yogyakarta Jatuh ke tangan pemerintah darurat Belanda atau komunis. Perusahaan Negara Republik Indonesia (PDRI) berdiri pada tanggal 19 Desember 1948 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat oleh Syafruddin Prawira Negara. Acara tersebut kemudian diberi nama Hari Bela Negara berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 18 Desember 2006. Untuk mengenang sejarah perjuangan pemerintahan darurat Republik Indonesia (PDRI), pemerintah Republik Indonesia membangun Tugu Pertahanan Negara di salah satu kawasan yang dulunya merupakan markas PDRI. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai Astagatra dalam ketahanan nasional. Astagatra terdiri dari dua kata, yakni asta dan gatra. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, asta artinya bentuk terikat, delapan, dan gatra artinya wujud, sudut pandang, atau aspek. Maka, secara harfiah berarti 8 aspek atau sudut pandang yang terikat antara satu sama lain. Unsur-unsur kekuatan nasional di Indonesia diistilahkan dengan gatra dalam ketahanan nasional Indonesia. Sedangkan unsur-unsur kekuatan nasional Indonesia dikenal dengan nama Astagatra yang terdiri atas Trigatra dan Pancagatra. Gatra
adalah aspek alamiah yang terdiri atas penduduk, sumber daya alam, dan wilayah. Sedangkan Pancagatra adalah aspek sosial yang terdiri atas ideologi politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan juga keamanan. Unsur-unsur tersebut dianggap mempengaruhi negara dalam hal mengembangkan kekuatan nasionalnya untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang bersangkutan. Dalam praktiknya, kondisi ketahanan nasional dapat kita ketahui melalui pengamatan atas 8 gatra yang saya sebutkan tadi. Sedangkan lemah atau menurunnya tingkat ketahanan nasional akan menurunkan kemampuan bangsa dalam menghadapi ancaman kekuatan yang terjadi. Selanjutnya, penjelasan tiap gatra dalam ketahanan nasional. Ada gatra penduduk. Penduduk suatu negara menentukan kekuatan atau ketahanan nasional negara yang bersangkutan. Faktor yang bersangkutan dengan penduduk negara meliputi 2 hal, yaitu aspek kualitas dan yang kedua adalah aspek kuantitas. Yang kedua ada gatra wilayah. Wilayah turut menentukan kekuatan nasional negara. Adapun hal yang terkait dengan wilayah negara meliputi bentuk wilayah negara, dapat berupa negara pantai, kepulauan, kontinental, dan juga ada luas negara, yakni negara yang wilayahnya luas atau negara yang wilayahnya kecil. Yang ketiga, ada posisi geografis. Posisi geografis ini mencakup letak astronomis, juga geologis negara. Dan yang keempat, ada daya dukung wilayah negara. Ada wilayah yang habitable dan ada wilayah yang uninhabitable. Yang ketiga, ada gatra sumber daya nasional. Hal-hal yang berkaitan dengan unsur sumber daya alam sebagai elemen ketahanan nasional meliputi potensi sumber daya alam dan wilayah yang bersangkutan mencakup sumber daya alam alami. Yang kedua, kemauan mengeksplorasi sumber daya alam. Dan yang ketiga, pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhitungkan masa depan dan juga lingkungan hidup. Dan yang keempat, kontrol atas sumber daya alam itu sendiri. Kemudian ada gatra di bidang ideologi. Ideologi mendukung ketahanan suatu bangsa. Oleh karena ideologi bagi suatu bangsa memiliki 2 fungsi pokok, yakni pertama sebagai tujuan atau cita-cita kelompok masyarakat yang bersangkutan. Artinya, nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi itu menjadi cita-cita yang hendak dituju. Dan yang kedua, sebagai sarana pemersatu masyarakat yang bersangkutan. Artinya, masyarakat itu yang banyak dan beragam itu tadi bersedia menjadikan satu ideologi sebagai milik bersama dan menjadikannya yang gatra di bidang politik. Politik penyelenggaraan bernegara sangat mempengaruhi kekuatan nasional suatu negara. Penyelenggaraan bernegara dapat ditinjau dari beberapa aspek, seperti sistem politik yang dipakai, sistem pemerintahan yang dijalankan, bentuk pemerintahan yang dipilih, dan juga susunan negara yang dibentuk. Selanjutnya, gatra pada bidang ekonomi. Ekonomi yang dijalankan oleh suatu negara merupakan kekuatan nasional negara yang bersangkutan. Terlebih di era global sekarang ini, bidang ekonomi berperan langsung dalam upaya pemberian dan distribusi kebutuhan warga negara itu. Selanjutnya, ada gatra di bidang sosial budaya. Unsur budaya di masyarakat ini juga menentukan kekuatan nasional suatu negara. Hal-hal yang dialami sebuah bangsa atau homogen tertentu saja akan berbeda dengan yang dihadapi bangsa yang heterogen dari segi sosial budaya masyarakatnya. Dan yang terakhir, ada gatra di bidang pertahanan dan keamanan. Pertahanan keamanan satu negara merupakan unsur pokok dan utama dalam menciptakan keamanan militer di negara. Oleh karena itu, unsur utama pertahanan keamanan berada di tangan tentara atau pihak militer. Pertahanan keamanan negara juga merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara. Selanjutnya terkait tentang ketahanan dan bela negara Indonesia. Implementasi dinamika sistem pertahanan negara Indonesia terus mengalami perubahan sejak Indonesia merdeka. Perubahan ini dilakukan agar doktrin pertahanan tetap fleksibel dan mampu mengikuti perkembangan zaman. Karena di dalam kehidupan pasti juga ada dinamika, begitu juga dengan dinamika ketahanan dan bela negara Indonesia. Ketentuan peraturan keikutsertaan rakyat dalam sistem pertahanan negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai perundang-undangan di bidang pertahanan yang diberlakukan di era reformasi adalah yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat 1 berisikan bahwa tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
Dan ayat 2, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan kepolisian sebagai komponen utama, rakyat sebagai komponen pendukung. Yang kedua, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 3 bahwa setiap warga berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang ketiga, TAP MPR nomor 6 tahun 1973 tentang konsep wawasan Nusantara dan keamanan nasional. Selanjutnya nomor 4, TAP MPR nomor 6 tahun 2000 tentang pemisahan TNI dan Polri. Pasal 2 ayat 1, Tentara Nasional Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam pertahanan negara. Yang nomor 5, TAP MPR nomor 7 tahun 2000 tentang peranan TNI dan Polri. Pasal 2 ayat 1, Tentara Nasional Indonesia merupakan alat negara yang berperan sebagai alat pertahanan negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya nomor 6, Undang-Undang nomor 29 tahun 1954 tentang pokok-pokok perlawanan rakyat. Nomor 7, Undang-Undang nomor 56 tahun 1999 tentang rakyat terlatih. Nomor 8, Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia pasal 60 yang berisikan tentang setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nomor 9, Undang-Undang nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara pasal 9 ayat 1 yang berisikan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Dan ayat 2, keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 diselenggarakan melalui: pertama, pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau secara wajib dan melalui pengabdian sesuai dengan profesi. Selanjutnya, Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI bab 4 pasal 5, TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Selanjutnya, nomor 11, Keputusan Panglima TNI KEP 21/2007 tanggal 12 Januari 2007 tentang Tridharma Ekatama. Begitulah dinamika ketahanan dan bela negara Republik Indonesia berdasarkan undang-undang yang tertulis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Well.